Selanjutnya saya akan memaparkan sedikit materi bangsa yang kedua, yaitu ria, kikir, tabsir, atau boros. Ria ria merupakan sifat yang tidak boleh ada dalam diri seorang muslim, karena ria ini merupakan suatu amalan yang akan menggugurkan amal ibadah seseorang. Jadi yang dimaksud dengan ria adalah memperlihatkan kepada orang lain. Maksudnya beramal bukan semata-mata hanya kepada Allah, namun karena ingin dilihat oleh manusia. Yang kedua yaitu kikir. Kikir dalam bahasa Arab disebut sebagai bakhil, dan menurut istilah berarti sifat seseorang yang amat tercela dan hina, tidak hendak mengeluarkan harta yang wajib dikeluarkan, baik dalam kekuatan agama seperti ketentuan agama seperti zakat, nafkah keluarga, atau menurut ketentuan peri kemanusiaan seperti sedekah, infak, dan hadiah. Bakhil menurut istilah adalah al-bakhil, yang artinya menahan sesuatu. Sedangkan menurut istilah bakhil adalah perbuatan seseorang menahan atau tidak memberikan sesuatu yang mestinya wajib diberikan kepada seseorang yang pantas menerima. Yang ketiga itu tabsir atau boros, merupakan salah satu sifat tercela. Tabsir disebut juga boros, yang berarti mempergunakan sesuatu secara berlebih-lebihan dan tidak bermanfaat. Dalam konteks besar bahasa Indonesia, boros diartikan sebagai berlebih-lebihan dalam pemakaian uang, barang, dan lain sebagainya. Macam-macam ria dan kikir. Yang pertama ria badani atau fisik. Yang kedua ria dalam berpakaian. Yang ketiga ria dalam berpakaian. Yang keempat ria dalam amal perbuatan. Yang kelima ria dengan para sahabat dan kerabat. Yang kedua yaitu kikir. Dan sifat kikir ini keadaannya bertingkat-tingkat, dan yang paling tinggi ialah bakhil dalam masalah menunaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Yang ketiga itu tabsir atau boros. Bentuk-bentuknya itu menganggap kemewahan hidup di dunia sebagai suatu kesenangan atau kebahagiaan dan berusaha meraihnya tanpa mempedulikan ketentuan agama. Yang ketiga mencari kekayaan yang berlimpah dengan segala cara, dengan jalan yang tidak wajar dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga membelanjakan harta yang dimiliki secara boros tanpa memperhitungkan asas manfaat dan mudaratnya. Yang keempat kikir dalam membelanjakan harta untuk berbuat kebaikan seperti wakaf, infak, dan ataupun sedekah. Upaya agar terhindar dari sikap ria yaitu yang pertama ria mengetahui bermacam-macam tauhid tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mengetahui balasan kenikmatan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Yang ketiga takut terhadap ria. Yang keempat menghindari celaan Allah. Yang kelima mengetahui hal-hal yang dihindari oleh syaitan. Yang keenam menyembunyikan amal kebaikan. Yang ketujuh tidak berlebihan dalam mencela atau memuji orang. 8 berdoa. 9 berteman dengan orang ikhlas dan bertakwa. Yang 10 mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan ria. Yang kedua yaitu kikir. Kikir senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua meyakinkan diri bahwa semua yang kita miliki adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat menumbuhkan sifat qanaah. Yang kelima menumbuhkan kepedulian atau empati kepada sesama. Yang keenam meyakinkan diri bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan mereka gemar memberi menjadi miskin, melainkan akan digantikan dengan rezeki yang berlimpah ganda.
7 tabzir atau bohong. Yang pertama, memahami bahwa Islam melarang makan dan minum, berpakaian, berhias ataupun dalam bersedekah secara berlebihan. Kedua, memahami bahwa Islam menganjurkan hidup sederhana. Yang ketiga, memahami Islam melarang bersikap sombong dengan menzalimi diri sendiri ataupun orang lain karena menyebabkan kesengsaraan. Yang keempat, mengetahui setiap yang dilarang dalam Islam. Yang kelima, orang yang mau menerima dan mengamalkan secara baik nasihat yang benar hanyalah orang-orang yang sabar dan tekun, termasuk di dalamnya orang yang patut melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.